Mesti dijawabin, tanggung jawabnya besar sekali nih sebagai. Coba bayangkan. Jadi Anda katakan Aristoteles, Plato itu orang-orang malas. Gayanya saja, gaya perut. Orang malas. Ini kan berpikir kan? Itu berpikir, Jir. Coba pakai. Itu berpikir. Coba Kayak saya gini kan? kayak orang malas. Pikir, Jir. Welcome to Renaissance. Mulai ya? Sudah ya? Bagaimana kabar? Bagaimana kabar? Baik nih. Oh iya, Sudah mulai ini, bro. Oh, sudah mulai. Oke, siap. Gue kira belum dimulai. Kan biasa kan ada pengantar. Oh iya, ini lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat Renaissance. Itu kan tidak ada ini. di sebelah. Oh, Kan? begitu. Tidak ada ini, tidak ada video. Kita bukan. Untuk video kali ini tidak ada. Ya, gitu. Katakanlah begitu ya. Oh, begitu. Pembukaan Langsung kita saja. ini Langsung saja ya. agak bebas lah. Tapi saya kira perbincangan kita ini yang harusnya lebih serius. Gitu. Hampir mati tidur tadi tunggu kianu pembuka mana tadi. Mana pembukaan ini lamanya lah. Ternyata langsung aja. Oke, bagaimana? Apa yang mau dibahas ini? Serius ya, agak serius. Oh ya, agak serius. Meskipun dibawa dengan gaya seperti ini. Ya. Tentang ini, Jir. Filsafat. Oh begitu. Itu lagi harus. Filsafat. Balas gue. Ini penting ini. Begini, ada masalahnya. Gitu. Masalahnya adalah ada yang mengatakan filsafat itu tidak penting. Apalagi di dunia harian seperti ini, Ya. orang lebih membutuhkan kepastian. Filsafat itu kan selalu mengajarkan ketidakpastian, bahkan membongkar kemapanan apa yang telah pasti. Ya. Semacamnya dan semacamnya. Bahkan di wilayah pemikiran para filsuf, ada pemikir yang mengatakan the end of philosophy, artinya filsafat. Ya. Anda ini kan pegiat filsafat nih. Kita juga pegiat filsafat. Ya, artinya ini harus kita obrolkan. Oh, begitu. Saya mau menggali nih. Apa yang saya pahami ya. Apa yang Bung Hajir ketahui ya, atau bukan lulusan filsafat tapi di coaching sama guru-guru filsafat nih ceritanya. ya, katakanlah begitu. Oke. Nah, menurut ente ini ini bukan berarti kita sudah terarabisasi ya. Ya. Iya. Bung. Bung Hajir melihat fenomena Udah pakai elu. gue kan lain lah. Menurut Bung Hajir ya, kegunaan filsafat itu apa sebenarnya untuk kehidupan harian kita ini? Gitu ya. Ya, secara pengalaman untuk apa gitu belajar filsafat? Gimana ya? Ya, coba dipikir-pikir dulu ini. Kayaknya ini pertanyaan yang perlu dijawab kan? Masalahnya pada saat kita berfilsafat kita tidak pernah menemukan pertanyaan seperti itu gitu loh. Yang mau dibilang penting juga tidak penting-penting amat. ya, ini Sorry ya. Karena begini, apa coba misalnya kegunaan praktis ya, kegunaan praktis filsafat dalam kehidupan keseharian. Coba kasih contoh begitu, kegunaannya begitu. Untuk apakah berguna untuk kesejahteraan kita gitu? Apakah berguna untuk kehidupan ekonomi kita gitu? Dan apakah berguna untuk membuat kita kaya dan mendapatkan pekerjaan yang layak dan seterusnya itu kan nyaris tidak ada. Justru karena pekerjaannya itu seperti pekerjaan orang-orang malas, ya kan merenung pekerjaan. Stop dulu ini saya perlu mencerna statement ini. Filsafat untuk pekerjaan orang-orang malas. Iya, maksudnya dalam arti kan maksudnya bagaimana? Ini statement yang berbahaya bagi saya ini. Mesti dijawabin, tanggung jawabnya besar sekali nih sebagai. Coba bayangkan. Jadi Anda katakan Aristoteles, Plato itu orang-orang malas. Gayanya saja, gaya perut. Orang malas. Ini kan berpikir kan? Itu berpikir, Jir. Coba pakai. Itu berpikir. Coba. Kayak saya gini kan? Kayak orang malas. Itu berpikir, Jir. Itu berpikir. Dia berpikir apa simbol keteguhan pikiran. Coba pada saat kita begini berpikir, ada nggak di kerja itu merenung? Pada saat kita merenung, coba rebahan kan, merenung sambil berfilsafat. Apa asal usul alam semesta ini? Anda kerja apa di situ pada saat merenung gitu? Tidak ada, cuma merenung. Pekerjaan kan biasanya ada tujuannya kan? Ya, tujuannya ada apa? Itu kan tujuannya untuk
mencari kesimpulan atas pertanyaan-pertanyaan yang dia alami. Kalau sudah mendapatkan kesimpulan apa? Ya untuk ini kan orang menemukan semacam ketenangan, kepastian. Nah itu sudah mendapatkan ketenangan ya. Ya selesai begitu saja gitu. Mau diapain itu semua itu? Mau diapakan sebagai kesimpulan filosofisnya? Ketika di kemudian hari dia sudah mendapatkan, oh asal usul semesta adalah air, itu lucu banget itu air. Ya. Kenapa bukan Tuhan apa ya kan? Masa langsung semesta air begitu kan? Wah ini itu kan tapi di luar konteks itu kan Thales. Jangan nanti marah Thales. Nah, maksud saya tapi maksud saya begini, pada saat dia sudah menemukan kesimpulan itu, ya kan? Terus kesimpulan itu mau diapakan gitu? Nah, sudah, jadi akhirnya hanya memenuhi kepuasan batinnya saja, karena dia sudah mendapatkan kebenaran, itu ya kan? salah satunya. Nah, karena dia sudah mendapatkan kebenaran, akhirnya dia akhirnya merasa puas. Sang filosof mendapatkan kepuasan batin karena dia sudah mendapatkan kebenaran begitu. Iya. Nah itu kan tujuannya untuk menemukan kebenaran. Karena begini Jir, dunia hari ini kan kebenaran itu sulit untuk kita perjuangkan dalam pengertian hoax, berita palsu, apalagi itu semua ditunjang oleh kecanggihan media sosial kan. Banyak pihak yang menganjurkan untuk kembali kepada filsafat. Nah, Anda ini berstatement tidak ada tujuannya, itu kan kontraproduktif. Bagaimana itu menurut? Makanya di sini saya menekankan bahwa secara pragmatis, secara ala masyarakat modern gitu ya. Maksudnya? Itu apa? Kehidupan pragmatis sebagaimana kehidupan pragmatis masyarakat modern kan begitu. Untuk mencari pekerjaan, untuk produktif. Apa fungsinya untuk kehidupan produktif kita gitu? Apakah itu filsafat membuat kita semakin produktif untuk hidup gitu, atau enggak gitu? Kalau misalkan untuk menangkal hoax, untuk semakin memperkuat nalar kita agar terbenting dari hoax karena kita diajari untuk berpikir kritis, itu saya sepakat. Saya sepakat gitu. Dan itu penting. Disitulah fungsinya filsafat. Sebenarnya kalau dibilang apa kegunaannya filsafat, kegunaannya ya itu. Ya kan. Salah satunya sebenarnya. Ya gitu. Itu kegunaannya ya. Tapi kalau dikatakan untuk kehidupan harian kita, yang saya masuk kehidupan harian ini, yang berhubungan langsung dengan praktik hidup. Praktik hidup gitu. Mencari uang, memenuhi kebutuhan hidup anak dan emak-emak di rumah kan, begitu, sama untuk mencari pekerjaan gitu, untuk menambah kehidupan produktif kita agar semakin produktif. Kalau begitu ini, apa coba manfaatnya metafisika? Peserta Sobat Renaissance ini banyak yang bersekolah di perguruan tinggi, satu, dan sebagiannya mengambil jurusan filsafat. Makanya ada mata kuliah. Makanya ada mata kuliah kewirausahaan. Kalau misalkan mereka tidak dapat kerja, mereka berwirausaha. Sekolahnya rugi dong. Ambil jurusan filsafat. Tidak rugi, Ji. Karena ada mata kuliah kewirausahaan. Kalau setelah lulus tidak dapat pekerjaan, ada skill kewirausahaan yang sudah dikasih tuh. Maksudnya? Iya kalau jadi itu salah untuk alternatif kehidupannya dia begitu kan. Karena kan itu menandakan bahwa mau jadi apa ini mahasiswa jurusan filsafat gitu. Kalau misalkan tidak bisa jadi apa-apa ya ada skill kewirausahaan yang sudah dia pelajari 2 SKS kalau tidak salah. Kalau begitu rugi orang belajar filsafat selama sekian semester. Rugi dari segi waktu. Atau begini, kita bagaimana pandangan Pak sebenarnya? Rugi dari bagi saya ada manfaat filsafat setidaknya. Dia bisa mengajak kita untuk berpikir teratur. Nah, jadi maksud saya begini, filsafat itu punya manfaat juga. Setidaknya dia membantu kita berpikir lebih jernih. Iya kan? Berpikir lebih matang, lebih terukur, lebih tertata, karena dalam filsafat kan ada ilmu logika dan semacamnya. Nah, itu kan manfaatnya besar sekali. Secara tidak langsung dia berperan. Yang yang memberi manfaat kepada kehidupan kita di dalam berbagai bidang. Jadi sebenarnya bisa bermanfaat bagi pedagang agar dia berdagang dengan cara yang baik, dengan cara yang bijak kan begitu. Bagi pekerja
agar dia bekerja dengan bertanggung jawab. Dia diajarkan cara hidup yang beretika, kira-kira begitu. Dan semacamnya. Nah, itu maksudnya. Jadi kalau saya sih, ya ada satu manfaat besar sebenarnya, itu penting sekali. Nah, itu yang menurut saya tujuan utama filsafat itu, membuat kita menjadi lebih wise, lebih bijaksana. Terus bagaimana caranya mengajari? Kalau anda katakan tidak ada manfaatnya, wah, saya secara pribadi tersinggung ini. Kita berhenti saja berfilsafat. Saya setuju, belajar berfilsafat. Saya justru tersinggung karena saya belajar filsafat. Ya Anda kan, makanya Anda kita bikin ini. Ya. Saya begini. Menurut Anda bagaimana? Saya begini. Saya sepakat dengan itu, gitu. Dan saya sepakat bahwa filsafat itu karena melatih kita untuk berpikir kritis, jadi semakin mandiri. Jadi pikiran kita kan semakin mandiri nih. Itu pertama. Yang kedua, karena pikiran kita semakin mandiri, maka kita ini tidak bisa lagi gampang diindoktrinasi oleh ideologi dari luar gitu. Pandangan dari luar. Bahkan ketika kita berfilsafat, kita terbiasa untuk tidak mengikut arus pemikiran common sense masyarakat, ya kan? Itu. Ketika misalkan kita menganggap bahwa common sense masyarakat ini keliru, itu kan orang-orang berfilsafat berani untuk menjadi orang yang minoritas untuk menolak itu kan? Seperti itu. Karena dia terbiasa untuk meragukan pandangan seseorang ketika dia merasa bahwa itu masih perlu diproblematisasi, begitu kan? Artinya melatih skeptik. Melatih kehidupan mental kita ya, melatih kekritisan kita dalam berpikir begitu. Tapi dalam kehidupan keseharian kita itu teori-teori filsafat itu mau diapain gitu? Nah, ini pertanyaan. Mau diapakan itu? Saya mewakili teman-teman Renaissance ya. Belajar metafisika 1 tahun gitu kan? Filsafat wujud 1 tahun itu mau diapakan itu? Semua itu. Kalau sudah ditemukan itu terus apa? Jadi kalau begitu berarti Anda bilang begini, Bung Injir, berfilsafat dan kehidupan hari-hari kita itu dua entitas yang tidak ada hubungannya. Ya kan? Kita berpikir, berrefleksi, sementara kita bekerja di satu waktu yang lain, itu seperti tidak ada hubungannya. Padahal menurut ahli filsafat atau pemikir filsafat atau para filsuf itu menyatakan bahwa justru kehidupan kita ini menjadi lebih bermakna karena berfilsafat itu sendiri. Nah, Anda mengatakan ini dua hal yang berbeda, dua hal yang terputus. Kalau kehidupan kita sudah bermakna, itu satu. Itu satu. Kedua, ini mewakili teman-teman atau sobat Renaissance. Ada yang mesti diluruskan, berteori tentang filsafat dan berfilsafat itu sendiri itu dua hal yang berbeda. Coba diberikan. Menurut Anda, Anda ini yang harus, karena bagi saya itu harus dibedakan, bro. Bagaimana menurutmu? Kalau ada pertanyaan seperti itu, bagaimana cara kita menjawab itu? Menjawab itu, ya betul. Kalau teori itu yang teori kan belum tentu berfilsafat, betul, kan? Ada yang banyak menghafal teori filsafat, tapi belum tentu dia hidup secara filsafat. Belum kehidupannya tidak filosofis. Ada yang ini sebenarnya saya sebenarnya pribadi agak kehidupan yang filosofis itu bagaimana sebenarnya? Terlalu. Nah, itu yang saya maksud. Apa belajar filsafat itu apa? Mau untuk kehidupan kita itu apa gitu? Semakin filosofis kan ternyata kita bantah sendiri. Tidak ada kehidupan filosofis. Ada nanti yang mau ingin saya katakan, tapi jawab dulu itu. Masa kita mau belajar kayak Socrates tidak pakai sendal kemana-mana ke pasar? Wah, itu lain itu kan itu kan katanya orang berfilsafat begitu. Itu cara hidup. Gimana? Cara hidup Socrates, bukan cara berpikirnya kan, berpikirnya itu. Kalau tidak salah, berfilsafatnya itu. Kalau tidak ada itu. Filosof yang kaya raya. Banyak. Coba malah coba. Banyak loh. Jangan Anda asal ngomong. Banyak filsuf yang kaya raya. Oh begitu. Coba sebutkan beda siapa. Yang Anda sebutkan ini mungkin satu aliran filsafat kan? Atau mungkin begini, atau mungkin karena dia sudah kaya, ya, sehingga dia tidak lagi
disibukkan untuk mencari duit sehingga dia memiliki ruang yang besar untuk berfilsafat. Itu kan yang Anda katakan Gitu. tadi bahwa Artinya filsafat itu di satu sisi juga bersifat elitis. Ya. Makanya para pekerja itu tidak bisa berfilsafat karena dia disibukkan dalam kehidupan praktis. Mana dia mau berefleksi, memikirkan metafisika kalau dia juga sementara dia harus. Jangan dulu, ini Anda selalu mengatakan filsafat itu metafisika, filsafat itu metafisika. Padahal kan filsafat itu tidak semuanya metafisika. Ya. Coba jelaskan. Pekerja yang menghayati pekerjaannya secara mendalam dalam rangka untuk mencari nilai di dalamnya itu berfilsafat juga, itu bukan selamanya harus berpikir tentang. Adakah waktu untuk menghayati itu? Di saat itu kan, di saat itu kan ada aliran filsafat apa itu? Filsafat ya ada pada saat kita pukul-pukul. Oh iya ada. Gitu. Ada bro. Ada kan? Iya. Adakah ruang kita untuk menghayati itu? Bekerja secara penghayatan yang demikian mendalam. Tidak jadi itu barang kalau begitu. Tidak. Jangan selesai barang kalau begitu. Anda pernah menyaksikan kehidupan para seniman, para pematung, ya kan? Yang bekerja itu dengan sungguh-sungguh, dengan penghayatan tertentu. Itu kan sebenarnya dia sedang merefleksikan pekerjaannya kan? Kalau misalnya kita di kantor nih, disibukkan dengan wah itu contoh. Bagaimana kita mau berfilsafat kalau begitu? Saya kasih contoh itu karena dia tidak berfilsafat. Dia tipe orang yang tidak bisa menghayati pekerjaannya secara mendalam, tidak merefleksikan pekerjaannya dan demi tujuan apa. Kalau sudah direfleksikan bagaimana? Beda dengan seniman kan, dengan atau katakanlah pematung atau pekerja seni atau ya orang-orang yang menghabiskan seluruh pekerjaannya, kemudian di waktu itu juga dia merefleksikan tujuan pekerjaannya, itu saya kira sudah disebut berfilsafat dalam konteks pekerjaannya. Saya kira pandangan itu kan ada dalam fenomenologi ya, bukan fenomenologi ya, pikiran-pikiran Husserl ya, yang menghayati Lebenswelt, itulah kehidupan yang harus kita refleksikan, kehidupan harian itulah. Disitulah medan berfilsafat kita. Itu untuk jadi pelariannya ya? Bukan pelarian, tetapi itulah cara dia untuk membahagiakan dirinya. Bukan siapa sih yang tidak ingin bahagia? Anda tidak ingin bahagia. Mungkin karena itu Anda tidak ingin. Karena banyak masalahnya jadi dia berfilsafat itu dulu. Karena banyak masalahnya jadi dia berfilsafat untuk pelarian, untuk membahagiakan dirinya, begitu ya. Itu teman-teman tertawa semua gitu. Saya bagaimana ini ceritanya? Anda tidak ingin bahagia atau bagaimana ini? Mau. Makanya mau menikah juga karena mau bahagia. Tapi maksud saya menurut dia merefleksikan pekerjaannya itu untuk apa itu begitu. Ya kita coba tidak selesai pekerjaan kalau begitu. Kita coba persoalkan ini. Statement itu bahagia dan menikah itu seolah-olah identik. Menurut Anda ini kalau kita mau berikan contoh berfilsafat dalam dunia harian atau dunia harian yang difilsafatkan, menurut Anda menikah itu identik dengan kebahagiaan atau tidak itu? Nah ini bagi teman-teman yang sudah menikah ini harus jangan tanya saya karena ternyata belum menikah. Tidak kan? Tidak. Yang kita tanya karena belum menikah. Ini justru saya bertanya sama kita. Kalau setelah menikah ada kebahagiaan tidak tuh? Atau keandang tuh? Tadi tidak. Saya luruskan. Anda tadi katakan ingin bahagia, makanya saya ingin menikah. Berarti Anda main proposisi. Oke. Mengambil kesimpulan. Main logika dia, main logika. Ya ini kan yang saya maksud kan berfilsafat dalam kehidupan harian kita. Jadi bukan dalam konteks metafisika, teologi dan semacam, tapi bagaimana kita merefleksikan hidup kita dengan begitu. Berarti saya ada dapat menurut Anda satu kunci nih. Saya tanya dulu ini terlepas dari itu tadi. Apakah menikah itu menjamin kebahagiaan? Masalah itu Anda belum praktik kayaknya. Belum bikin praktik belum. Ya memang secara praktikly Anda belum menikah, tapi Anda tadi identikan bahagia itu menikah atau sebaliknya. Kalau saya lihat pengalamannya orang, ya ada yang tidak bahagia. Pengalaman siapa? Oh iya. Ada yang bahagia. Jadi tidak identik memang. Tapi kalau itu tidak identik memang, tapi ada saat dia mendapatkan kebahagiaan tidak identik, tapi
tetap ada peluang untuk mendapatkan kebahagiaan, meskipun juga tetap ada peluang untuk mendapatkan kesengsaraan. Kalau begitu, banyak kan bukti kan banyak yang cerah. Oke, kalau begitu menurut Anda kebahagiaan itu apa? Menurut Anda? Menurut Anda? Ya kebahagiaan itu ya di mata seorang muhajir yang tampan ini, ya kebahagiaan itu apa sebenarnya? Menurut kebahagiaan Anda? Itu ya kalau apakah identik dengan harta, perempuan, jabatan, apa itu? Kalau kita sudah mencapai mencapai kehidupan, kalau secara ruhani kita, kalau kita sudah mendapatkan kepuasan ruhania dan material itu, dua-duanya harus begitu, material dan jadi tidak seperti yang disebutkan bahagia itu ketika dekat secara dekat secara spiritual kan dengan Tuhan. Teori kan itu ada aliran hedonisme, ada aliran apa lagi? Ini menarik, ini harus dijawab ini. Tapi kalau saya dua-duanya. Ya. Tapi kebahagiaan material dia itu perlu, kebahagiaan spiritual juga itu perlu. Kalau saya, jadi dua-duanya harus dijalani. Jangan memilih satu titik ekstrim ya. Iya. Menarik. Jadi belum selesai itu tadi. Sebenarnya menurut Anda. Ini saya harus jadikan Anda sebagai narasumber, bro. Iya, karena bukan narasumber di sini. Begitu. Iya, karena Anda ini dikenal sebagai pembicara di kalangan teman-teman. Nah, terus apa lagi nih? Apa lagi yang mau kita persoalkan? Kalau saya begitu ya, kalau saya begitu. Itu tadi hubungannya filsafat dengan konteks kita hari ini. Menurut saya itu filsafat itu penting ya. Kenapa? Karena dia melatih kita untuk berpikir benar, berpikir lebih mendalam, yang Anda sebut radikal dan semacamnya. Nah, sehingga di dalam dunia sehari-hari itu kita bisa menjadi lebih, kalau menurut Anda lebih mandiri, lebih otonom ya. Otonom ya. Gitu-gitu. Tidak gampang percaya terhadap. Ya, tidak mudah dipengaruhi. Tidak gampang. Tidak ikut serta-merta kepada common sense, karena kita punya pandangan sendiri. Kita terlatih berpikir mandiri. Terlatih berpikir mandiri. Menurut ente ini, jangan ente ya. Karena ente lah. Terlalu. Agar cenderung Islamis lah. Aki gitu. Tidak apa-apa. Menurut Anda ini pandangan seperti itu bagaimana? Menurut Anda, saya ingin jawaban yang jujur nih, Jir. Anda kan ini bukan mengarahkan, selalu mengimbau kepada teman-teman untuk berpikir kritis dan semacamnya. Nah, ini kesempatan yang baik ini ya, melalui video ini agar lebih bergaung, lebih nendang atau lebih luas penyebarannya. Tolong dong minta pandangannya gitu. Oh iya. Tapi itu ini jujur ya. Saya memang punya pandangan begitu. Memang secara pragmatis gitu ya. Tapi bukan berarti bahwa filsafat itu harus ditinggalkan. Begitu. Kan tadi ditanya bilang apa fungsi bagi kehidupan keseharian kita kan. Kalau ditanya itu ya memang filsafat tidak memiliki ini toh. Tidak ada nilai apa-apa yang bisa membuat kita kaya gitu kan. Ya, kalau gitu. Filsafat kan tidak mengajarkan kita untuk kaya kan? Ya, gitu kan. Karena tidak ada perkataan yang sering kalau mau sukses jangan belajar filsafat, pergi belajar skill apa gitu ya gitu. Tapi bukan berarti bahwa filsafat itu harus ditinggalkan. Justru saya sebaliknya loh. Karena kalau ingin sukses belajarlah filsafat. Jadi menurut saya, Jir, filsafat itu justru mengajarkan kita tentang kesuksesan yang baik loh. Kesuksesan yang bernilai. Coba ada rokok, coba. Gitu. Wah, ini kayaknya yang menghambat pikiran Hajir dari tadi kayaknya ya. Tapi itu jujur ya. Tapi bukan berarti bahwa filsafat itu tinggalkan hanya karena dia tidak memiliki saya ini. Sorry, tidak mengganggu kalau saya begini. Yang penting video ini masih terus. Itu serius, jujur itu kalau untuk saya. Ini pandangan saya ya. Udah apa? Iya kan gitu. Itu kan hasil. Tapi bukan berarti bahwa filsafat ditinggalkan hanya karena dia tidak memiliki kegunaan praktis begitu. Karena ada kegunaan yang lebih penting gitu. Yang akhirnya menjadi fondasi bagi hal-hal praktis, bagi kemanusiaan kita kan, begitu. Oke, tadi lanjut bagaimana? Itu tadi.
tidak boleh ditinggalkan. Artinya Anda masih mengharapkan pentingnya kita untuk setidak-tidaknya belajar atau mendalami pikiran-pikiran yang filosofis ya. Salah satunya mempelajari pikiran-pikiran para filsuf. Itu kan banyak sekali pelajaran, ibrah atau hikmah sebenarnya. Atau gagasan atau ide atau konsep. Nah, selama ini apa yang harus kita cari dari filsafat selain dari berpikir kritis? Menurut Anda apa yang harus rekomendasi ini loh untuk kehidupan hari ini, pikiran siapa yang paling pas untuk dipakai sebagai, meskipun ini tidak selamanya harus seperti itu ya. Karena setiap pikiran itu kan ada konteksnya dan bisa diaplikasikan di waktu-waktu tertentu ya. Tapi untuk hari ini secara umum, pemikiran apa gitu? Cara berpikir seperti apa sih? Atau dalam hal ini dia diwakili lewat figur siapa dalam filsafat? Oke. Saya tidak mau ini menyebut figur ya, karena ini kan biasa berbeda-beda kan, berbeda-beda. Ya, setiap orang ada filsuf idolanya. Tapi saya sebenarnya begini, bukan dari figurnya, pemikiran figurnya sebenarnya, tapi bagi saya justru pada saat kita hidup di era saat ini ya, era yang mengeringkan nilai spiritual kita gitu, membuat kehidupan kita semakin absurd, gitu ya, gitu. Membuat hidup kita itu kita rentan jatuh dalam dalam mental ini ya, membuat kita pesimis begitu ya, hidup dalam kegilaan konsumeristik begitu ya. Justru disitulah filsafat berguna untuk membuat hidup hidup kita lebih bermakna gitu. Orang akhirnya lebih bisa memaknai dirinya gitu saat ketika dia dihadapkan pada kehidupan yang abad yang gila ini gitu. Artinya filsafat bisa membentengi orang untuk tidak terjebak dalam kehidupan gila itu gitu. Jadi menurut Anda hidup hari ini, zaman ini gila ya? Gila betul. Gila. Betul. Tadi Anda menyebut konsumeristik, artinya orang didorong untuk mengkonsumsi, karena begini, membeli sebanyak-banyaknya barang, itu satu indikasi ya. Yang lain apa? Yang lainnya kegilaan apa yang Anda sebut? Misalnya lebih mempercayai kepalsuan daripada kebenaran, ya kan? Ini kan kita hidup di era pasca kebenaran kan? Itu kan sudah dibahas. Hoax dan semacam itu. Iya, ketika di mana kebenaran itu sudah bukan lagi menjadi panglima gitu, bahkan kepalsuan bisa menjadi kebenaran, ya kan? Itu kan seolah-olah kita hidup menjadi kayak semacam orang gila gitu, karena tidak menjadikan akal kita sebagai acuan untuk menilai sesuatu gitu. Justru akal kita ini disimpan rapi-rapi dan tidak dipakai untuk mencari kebenaran itu sendiri gitu. Kebenaran apapun itu ya. Kebenaran apapun itu. Kebenaran dalam agama, dalam tradisi, dalam hukum. Justru saat kita hidup di dunia postur seperti ini, filsafat sangat berguna sekali, gitu ya. Oh, ini kontradiksi dengan pernyataan awal Anda itu. Iya, maksudku saya kegunaan praktisnya tadi, gitu ya. Tapi makanya saya bilang bahwa bukan berarti bahwa filsafat itu mesti ditinggalkan, karena ada kegunaan yang sangat penting gitu dalam filsafat. Itu justru lebih karena kalau kita berbicara tentang kegunaan praktis dan pragmatis ya, untuk meningkatkan ekonomi, itu kan sebenarnya kegunaan yang itu sebenarnya hal dangkal sih gitu. Tapi ada hal yang sangat mendalam dalam filsafat yang untuk itulah filsafat tidak bisa ditinggalkan itu. Dan tapi itu pun juga begini, mencapai tingkatan berfilsafat seperti itu bagi saya itu lebih baik menjalankan filsafat sebagai way of life, jalan hidup ya, daripada sebagai sebuah sekumpulan teori-teori gitu. Itu kan sering kali ada ya. Makanya filsafat teori, tapi belum tentu aplikasinya seperti itu. Ya. Makanya tadi kalaupun ada kegunaan filsafat dalam keseharian kita gitu, untuk membuat hidup kita lebih bermakna, untuk membuat kita menjadi betul-betul sebagai manusia yang berpikir ya. Itu
filsafat kita bisa jadikan apa ya, landasan gitu. Asalkan kita menempatkan filsafat sebagai jalan hidup. Gitu. Nah, gitu. Filsafat sebagai jalan hidup. Tapi ada sebenarnya buku yang menarik gitu. Saya belum baca. Seperti moderator. Saya sebenarnya apa ya? Buku apa? Oke, buku ya, apa? Ini bukunya Budi. Saya belum baca, tapi saya pengen sekali baca itu. Cuma kemarin saya cari tidak. Bukan buku saya. Buku yang COVID apa itu? Iya. Oh iya. Kawan rebahan. Kawan rebahan ya. Eksistensialisme, tubuh dan COVID-19. Oke, sobat Renaissance beli ya bukunya ya. Ya. Ada itu bukunya Bapak Budi Hardiman yang filsafat untuk kalangan profesional. Itu bagus itu. Gitu, serius. Nah, ini ya itu. Ini yang harusnya dibaca oleh para pekerja ya begitu. Pekerja profesional itu kan banyak ya. Gitu ya. Yang hidupnya di dalam gedung, bekerja di dalam gedung. Mungkin kalau saya baca buku dikelilingi itu oleh kertas-kertas file di belakang meja, lemari, semua itu kan susah sekali. Mungkin kalau saya kehilangan kegairahan hidup. Betul. Keutamaan hidup. Nah, makanya tadi mungkin kalau saya beli buku itu, pandangan saya itu menjadi berubah. Ini bukan endorse ini bukunya. Oh bukan, itu penting itu. Karena kan selama ini itu tadi kan berdasarkan kepada pandangan saya bahwa secara pragmatis tidak memiliki kegunaan gitu. Mungkin kalau kita sudah baca buku itu, akhirnya Anda ini bermaksud. Akhirnya saya mengubah pandangan. Oh ternyata ada sebenarnya. Saya tahu maksudmu, artinya Anda bermaksud sebenarnya ada, cuman jawabannya di buku itu. Ya, gitu ya. Entah ada jawabannya atau tidak, saya belum baca. Mungkin kalau saya sudah beli baca, mungkin bisa dipaparkan di sini ya. Oh, kalau itu nanti tugas tambahan ini ya, saudara Hadir ya, Bung. Karena kan sudah biasa itu dalam kehidupan berfilsafat ya. Pandangan kita yang dulu kita evaluasi lagi. Oh iya, kan, dan menghasilkan pandangan yang baru kan. Sudah biasa itu. Mengkritisi pandangan kita sendiri kan. Keputusan kita sebelumnya. Mungkin saya punya pandangan filsafat. Iya, kayak filsafat. Berarti sudah berfilsafat dong. Dari tadi kita berfilsafat ini. Begitu ya. Saya kira kita sedang Oke. Meskipun ada yang komedinya apa gitu. Ini kan tapi sebenarnya kita yang berfilsafat gini tuh. Makanya juga filsafat itu bisa dijalankan tidak serius-serius amat begitu. Ya, itu yang juga ingin saya katakan tadi, bro. Hidup yang filosofis itu bukan mengandaikan hidup yang merenung. Ya, penuh dengan drama ya. Drama berkaitan dengan permenungan mendalam, mengurung diri di kamar. Hidup dengan tumpukan buku-buku. Tapi filsafat itu sebenarnya satu kegiatan yang mengasihkan sebenarnya. Heidegger kan begitu. Sambil bertani, sambil berfilsafat. Itu mungkin ya jawaban yang ingin saya ajukan tadi, bahwa ada cara hidup yang disebut filosofis, tapi bukan menjadikan filsafat itu sebagai apa? Dia sudah menyatu sedikit. Mungkin itu jawabannya mungkin ya. Sambil mukul-mukul. Anda mungkin ini sedang berpikir mendalam nih sambil merokok barangkali kan? Kayaknya. Itu kan cara hidup yang filosofis kan? Iya. Siapa tahu begini, Jir, besok-besok bukan lagi Aristoteles. Sebenarnya bukan Aristoteles, itu patung yang Anda katakan bermalas-malasan itu kan. Mungkin suatu waktu sedang merokok Hadir kan begitu. Kalau di alam sastra dibuatkan patung di. Iya, bisa saja kan suatu waktu ada filosof dari Tanah Makassar. Dibuatkan patung sambil begini. Iya, betul. Keren kalau gitu ya. Nah, kalau di dunia sastra ada Khairil Anwar kan yang ikonik sekali kan. Ikonik sekali rokok itu. Itu menandakan kebebasan dan rebel. Dalamnya permenungan sebagaimana dalamnya dia mengisap rokoknya kan. Iya. Sampai kepo kalau bahasa kita. Saya kira itu dulu, Bro. Iya kan? Iya. Masih ada agenda yang lain. Anda kan sebentar. Belum makan. Ya, kita belum mengisi lambung tengah. Penting itu, Pak. Iya. Tidak bisa langsung kenyang gara-gara berfilsafat. Iya. Filsafat tidak mengajarkan kita untuk untuk bagaimana cara kenyang. Ya. Tapi bagaimana cara kenyang yang baik itu filsafat. Iya. Tapi tidak mengajarkan kita cara membuat kenyang. Tapi yang baik itulah
secara filsafat. Ah, ya betul lah. Kira-kira begitu ya. Ya betul. Kuncinya ya, kata kuncinya. Tapi filsafat bukanlah kunci Inggris. Ya, betul. Ya. Saya juga ini, sorry ya kalau misalkan para pembelajar atau peminat filsafat tersinggung dengan kita ini hanyalah pelajar pinggiran yang kebetulan senang dengan wacana. Kalau misalkan ini filsafat. Tadi boleh kok didebati kita kan? Iya, ya boleh. Kan, jadi berkomentar lah di kolom komentar untuk mendebati apa yang kita sudah sampaikan ini. Iya, bisa. Ya debati saja pandang-pandang kita. Kalau sudah diupload ya. Sudah diupload. Oke, Bro. Oke. Saya kira itu dulu. Ini sebenarnya tidak ada yang host kan? Tidak ada. Tapi karena sudah terlanjur, saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.